Yo, selamat datang di Yuknistem. Oke, hari ini kita melanjutkan yang kemarin, use case ya, di kelas UML yang saya buat ini. Eh, di video kali ini saya akan menerangkan cara membuat activity diagram, meneruskan sistem yang kemarin ya, yang pendaftaran siswa ya. Nah, sebelum masuk ke pembuatan, saya akan jelaskan dulu apa yang harus kita cari dan apa yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah simbol. Simbol dari activity diagram itu seperti ini. Nah, di sini ada gambar kotak tanpa siku ya, kotak tanpa siku, namanya activity ya. Keterangannya memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar muka saling berinteraksi satu sama lain. Intinya dia aktivitasnya ya. Terus gambar gambar kedua itu action, itu kayak apa ya, lonjong gitulah ya, kayak gini lah ya, namanya action. Ini adalah state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi, berarti dia nanti posisinya ada di sistem ya. Nah, di kolom sistem. Nah, terus bulat hitam itu initial node, ini awalnya, awalan kita membuat activity diagram. Kemudian ada gambar bulat di dalam bulat ya, itu final node, itu nanti akhirnya ya. Terus di gambar kelima ada decision, itu belah ketupat bentuknya. Ini digunakan untuk suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Nah, ini itu nanti kayak percabangan. Jika valid maka kemana, jika tidak valid maka kemana ya, atau jika iya kemana, jika tidak kemana. Oke, terus ada line connector. Nah, ini buat penghubungnya antara eh, aktor bukan, antara simbol-simbol yang ada di situ ya. Terus eh, kita cari contoh activity diagramnya. Jadi di activity diagram itu ada dua jenis guys. Ada yang sistem manual kan, itu sistem manual sudah ada sistemnya tapi belum masuk ke aplikasi ya. Terus ada yang sistem sudah terkomputerisasi atau sudah punya aplikasi, itu berarti ada sistemnya terus masuk ke aplikasi. Nah, ini contoh yang saya berikan ya. Ini yang tersistem ya. Kalau tersistem, kalau sudah ada aplikasinya, itu dari kata-katanya sudah terlihat, atau dari kolom-kolom atas ini terlihat. Ini kolom di atas ini adalah aktornya ya guys, aktor atau bagian. Nah, di sini ada calon peserta sama sistem seleksi. Berarti sistemnya itu sudah terkomputerisasi ya. Selain ini, biasanya di bawahnya itu kata-katanya juga ada keterangannya. Melakukan pendaftaran. Terus sistem tampil halaman pendaftaran. Nah, ini udah otomatis berarti dia sistem ya. Sampai bawah juga bisa dicek ya. Nah, biasanya ini nanti berakhirnya itu di aktornya lagi ya. Selesainya itu di aktornya lagi, bukan di sistemnya. Karena kalau berakhir di sistemnya, berarti sistem itu belum selesai. Karena harus melakukan basic dari sistem ya, itu harus ada input, proses, sama output ya. Jadi kalau masih mandek di sistem berarti belum ada outputnya. Nah, terus kita contoh satu lagi itu activity diagram yang bentuk sistem manual ya. Jadi ini semuanya itu aktor, nggak ada sistemnya ya. Nah, bisa dilihat di sini, memberikan informasi, menerima buat SPP, terima SPP, kirim barang, ya kan. Dari bagian tabel atasnya ini udah kelihatan, jadi nggak ada sistemnya ya. Seperti itu guys. So, langsung aja kita buat, kita nerusin sistem yang kemarin ya. Oke, nah di sini saya udah buat kolomnya dulu atau aktor-aktor yang mau kita pakai. Itu ada siswa, sistem, sama sekolah. Karena kalau kita lihat dari use case diagram yang kemarin kita buat, ya, itu aktornya siswa sama
sekolah, tapi sistemnya ya ini keseluruhan. Nah, bedanya adalah di sini nggak ada sistemnya, maksudnya sistem itu tidak ditampilkan. Nah, kalau di activity diagram itu lebih detail lagi, kita harus menampilkan sistem itu ngapain ya. Jadi kalau di use case itu cuma aktor ngapain ya, nanti di activity diagram aktornya ngapain, sistemnya juga ngapain, dicatat semua. Oke, kita buat bagian mulai dulu ya, simbol mulai sistemnya. Oke, hitam bulat. Ini aja nggak apa-apa lah, ini bulat belum dong ya. Dimulai dari siswa ya, terus kita bikin aktivitasnya. Ini aktivitasnya pertama berarti membuka page register ya, kita kecilkan saja biar tidak terlalu memakan tempat ya. Terus kotakannya atau aktivitas, simbol aktivitasnya ya, kita bikin yang kecil-kecil aja lah ya. Oke, nah simbolnya nggak ada sikunya ya, berarti kita bikin diturutin ya guys. Nah, kita bikin dia itu tanpa siku ya. Ini kalau di MS Visio atau di Draw.io itu lebih gampang ya, jadi nggak ribet kayak saya. Ini di Corel sih. Oke, nah terus setelah membuka page register, kalau di sini kan dia langsung ya mengisi form register, tapi kalau di sini karena ada sistem, kita masuk ke sistemnya dulu. Nah, si sistem ini ngapain ya, karena ini user sistem, berarti sistem harus menerima akses dulu. Menerima akses. Nah, setelah menerima akses baru dia melakukan eksekusi di sistemnya. Ngapain dia? Menampilkan ya, menampilkan page register. Nah, simbol untuk eksekusi di sistem itu tadi lebih lonjong ya, lebih bulat. Ini nggak apa-apa. Oke. Nah, terus oh iya, konektornya ya, konektornya jangan lupa. Berarti mulai dari sini. Terus ini kayak gini ya, terus ditebelin aja. Oke, ketebelan kayaknya. Ini gini nggak apa-apa. Yang kecil-kecil aja. Terus oke, nah setelah itu ngapain? Setelah itu berarti setelah menampilkan page register, siswa ngapain? Langsung mengisi form registernya, ya kan? Karena sudah menampilkan di sini, langsung aja gas, ya kan? Kita copy ke sini, mengisi form register. Oke, konektornya jangan lupa. Urutan ya guys, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan itu alurnya pokoknya harus jelas. Ya kan? Dari sini ke sini ke sini ke sini. Nah, setelah dia mengisi form, dia ngapain? Melakukan pembayaran. Nah, sebelum melakukan pembayaran dia harus ke sistem dulu tuh, ya kan? Ini harus divalidasi dulu nih. Dia valid nggak mengisi formnya, ya?
Berarti di sini kita bisa langsung eksekusinya ya. Validasi, terus decision-nya ya kan, pengambilan keputusannya ini decision belum ketupat. Oke ya. Berarti ini yang ini dari validasi ke decision. Nah, di decision ini kita bisa kasih nama juga, keterangan dia ngapain ya. Cek boleh. Terus bisa modelnya gini. Berarti ngeceknya kalau valid dia ngapain, kalau nggak valid dia ngapain ya. Ini kita bikin yang tidak dulu. Ini tidak. Ini boleh lebih kecil nggak apa-apa. Sel ini valid ya. Oke, terus kalau tidaknya dulu ya, kita buat kondisi kalau tidak valid dulu ya. Berarti kalau tidak valid, dia ngapain? Biasanya kalau sistem tidak valid itu ada keterangannya, menampilkan notifikasi gagal. Dia nampilin notifikasi gagal, terus dia balik kemana? Sini. Ya. Suruh ngisi lagi. Keterangan gagalnya boleh diisi juga, boleh, enggak juga. Nah, ya. Oke. Ini kayaknya kurang geser. Notifikasian. Ya. Notifikasi gagal ya. Jadi kalau gagal dia masuk ke suruh mengisi register lagi si siswanya. Kemudian kalau berhasil, kalau ininya berhasil, dia ngapain? Kalau berhasil berarti dia bisa langsung nyuruh si siswanya itu melakukan pembayaran ya. Oh, menampilkan dulu. Nih, kayak gini lagi. Tampil menampilkan tab pembayaran ya. Nah, setelah ini berarti melakukan pembayaran siswanya. Oke, ini. Nah, ini kok hilang ya. Connect code di sini hilang. Nah, isi lagi. Nah, ya. Terus ini melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran terus
bisa langsung ke ACC pembayaran ya, tapi lewat sistem ya. Berarti ini menerima data pembayaran ya. Ini mepet lah ya. Terus menerima data pembayaran, setelah menerima data pembayaran dia masuk ke sekolah ya, pihak sekolah. Oke, nah dari pihak sekolah ini nah, dari pihak sekolah ini tengah. Terus ACC pembayaran ya kan, sekolah melakukan ACC pembayaran. ACC pembayaran. Oke, setelah melakukan ACC pembayaran, di sini ngapain? Melihat hasil pendaftaran, merekap laporan ya. Ini langsung aja. Oh, kadang ada yang jeli juga untuk dosen atau orang yang lebih paham sistem ya. Itu ini harus login dulu. Padahal sih menurut saya yang penting alur utamanya nggak apa-apa. Ya sudah, kita bikin yang login dulu. Login. Oke. Nah, kalau login tuh si pihak sistem harus ada ini lagi, guys. Harus ada keterangan lagi di sini menerima apa? Menginputkan user dan password, menerima akses valid nggak valid, ada pengecekan lagi. Jadi kita tidak usah biar gampang. Ya, ACC pembayaran, terus apa ini? Melihat hasil pendaftaran, dan terus apa lagi? Mereka pelaporan. Oh, sebenarnya hasil pendaftaran itu nanti lihatnya dari oh enggak, ini karena ada pembayarannya berarti harus bayar dulu baru bisa dilihat. Ah, gitu aja. Oke. Nah, seperti itu guys, kurang lebih. Nah, ini kita tinggal eksekusi akhirnya. Ini garisnya ungu banget ya. Bujel gitu. Terus kita buat bulat-bulat akhir ya kan. Bulat-bulat di akhir sistem. Nah, ini tinggal disesuaikan ya kan. Ini contoh activity diagram pendaftaran siswa. Bisa dibuat lebih detail lagi, lebih simpel lagi juga bisa, bebas. Karena ingat teman-teman, sistem itu adalah sesuatu yang abstrak, yang penting kita bisa menyampaikan maksud dan tujuannya dengan jelas. Ya. Nah, sistem adalah sesuatu yang paradoks, jadi kalau saya nganggapnya benar, orang lain bisa nganggap salah. Ya kan? Kalau saya nganggap salah, orang lain bisa nganggap benar.
Tapi harus ada patokannya ya guys. Jadi sistem nggak bisa sembarangan juga dibuat. Ini agak sembarangan sih. Ini buat contoh saja ya. Nah, karena kan kita harus tahu dulu nih kebutuhan sistem yang real itu gimana ya kan. Karena ini kita buat sendiri, menentukan sendiri, terserah kita ya kan. Bebas-bebas aja. Nah, begitu guys untuk activity diagram. Silakan dicoba ya. Kekuatan dari bisa mempelajari sesuatu adalah action guys. Jadi kalau udah belajar langsung action. Besoknya nggak apa-apa, tapi jangan lupa. Oke, seperti ini ya. Nah, cara bacanya, nah kadang kita udah bikin tapi kita bacanya bingung ya kan. Ini kemana, ini kemana. Padahal ini gampang banget cara bacanya ya guys. Jadi berikut adalah, ya kan? Berikut adalah activity diagram dari sistem yang kita buat. Oke, di sini terdapat aktor siswa, kemudian sistemnya, kemudian sekolah. Nah, dimulai dari, ya kan, bulat-bulat ini, dimulai dari siswa membuka pack register, kemudian sistem menerima akses, kemudian sistem menampilkan pack register, ya kan, kemudian sistem menampilkan pack register, kemudian siswa mengisi form register. Setelah mengisi form register, divalidasi di sistem, melakukan pengecekan. Jika tidak valid, maka notifikasi gagal untuk siswa. Kemudian siswa mengisi form register kembali. Oke, terus jika valid, maka menampilkan pack pembayaran. Siswa melakukan pembayarannya, kemudian sistem menerima data pembayaran, kemudian sekolah akan melakukan ACC pembayaran. Setelah melakukan ACC pembayaran, sekolah dapat melihat hasil pendaftaran, kemudian melakukan rekap laporan, dan sistem pun selesai. Easy. Enggak. Cuman bacanya tinggal ngikutin alur guys. Ya. Jadi seperti itu activity diagram. Ya. Di next video berarti kita bikin kelas diagram ya. Oke, thank you. Jangan lupa nyistem hari ini. Yuk nyistem.